bersyukur kepada Tuhan kalau kita ada pada hari ini bukan karena kuat dan gagah kita. Kita tahu karena kasih Tuhan yang luar biasa yang menuntun setiap langkah kita. Kita ada di tempat ini, saudara, diberikan kesehatan oleh Tuhan karena kasih Tuhan. Kita akan mulai pada kita dan sebelum kita semua bangkit berdiri, kita angkat pujian Yesus Kau sungguh. Haleluya Yesus.
kehidupan kami. Kau boleh kumpulkan kami di tengah-tengah cuaca yang tidak mendukung, tapi kami bersyukur Tuhan kami boleh melangkahkan kaki di tempat ini untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terlebih kami akan mempersiapkan hati dan pikiran kami menerima firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan bertata atas pujian kami Tuhan, dari awal pertengahan saya pada tamatnya Tuhan. Kami tidak izinkan kuasa manapun mengambil alih sukacita kami dan kami memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami satukan hati dan pikiran kami tolak dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang menguasai tempat ini, Engkau yang menguasai ruangan ini Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami Tuhan, sepanjang kami beribadah di tempat ini Tuhan. Kami percaya sejauh ujian ini didengar, sejauh firman Tuhan didengar oleh telinga manusia, kami percaya mereka akan diubahkan dan Tuhan akan menarik mereka datang bertobat kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Setiap kami yang mengambil bagian tugas dalam pelayanan pada hari Tuhan, jaga hati kami Tuhan, kami boleh melayani Tuhan dengan penuh segala kerendahan hati di hadapan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami buka ibadah kami pada saat ini hanya dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Walaupun hujan, kita mau tetap semangat untuk memuji Tuhan. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Haleluya.
Haleluya. Haleluya, puji Tuhan, silakan dulu. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Nanti dia berdoa. Mari kita bersatu berdoa. Mengucap syukur berterima kasih kepada Tuhan Yesus atas setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami, dan sebagai rasa ungkapan syukur kami di hadapan Tuhan
kami ingin memberikan persembahan Tuhan. Kiranya Tuhan setiap pemberian yang kami berikan itu berkenan di hadapan Allah dan itu menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya Tuhan apa yang kami berikan itu pasti berguna untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memberi dengan mengucapkan syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman.
baik, kami mengucap syukur ya Tuhan padamu, karena pemeliharaan Tuhan sungguh berlaku bagi kami sampai pada saat ini ya Tuhan. Benar Tuhan, kami kagum akan Engkau Yesus, kami hormat akan Engkau ya Tuhan, karena kami tahu ya Tuhan Engkau Raja di segala Raja, Engkau Allah yang baik bertahta atas kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau pada saat ini ya Tuhan kami masih bisa beribadah kepada Engkau Tuhan. Inilah kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kami. Kami berkumpul di tempat ini ya Tuhan, kami membawa kehidupan kami Tuhan, kami membawa pergumulan kami Tuhan, kami membawa sakit penyakit kami ya Tuhan kepada Engkau. Kiranya Tuhan memberikan jawaban, kiranya Tuhan memberikan jalan keluar bagi kami, sehingga kami ya Tuhan semua dapat memperoleh kelegaan daripada Engkau Tuhan. Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, ampuni segala kelemahan dan kekurangan kami ya Tuhan, karena kami hanya manusia biasa ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, Roh Kudus memberikan kekuatan, dan saat ini ya Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan oleh hamba-Mu itu berasal dari Engkau Tuhan, sehingga firman menguatkan kami ya Tuhan. Kami mendapatkan ya Tuhan sesuatu yang indah daripada Engkau Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sembunyikan ia di belakang salib-Mu ya Tuhan, supaya benar-benar firman-Mu itu ya Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami juga ya Tuhan berdoa buat orang-orang yang di sekitar kami Tuhan, yang lalu lalang ya Tuhan, yang ada di rumah sakit ya Tuhan. Ketika firman-Mu dimenangkan ya Tuhan, mereka mendapatkan kekuatan ya Tuhan. Mereka ya Tuhan mengenal Tuhan dan Juru Selamat, sehingga ya Tuhan benar-benar mereka ya Tuhan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan, kalau ada kuasa kegelapan ya Tuhan tidak senang ya Tuhan dengan pengabaran firman Tuhan, biarlah Tuhan patahkan itu Tuhan, hancurkan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, kami siap fokus dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya sampaikan. Puji Tuhan. Ya, mungkin masih ada beberapa yang tak kenal maka tak sayang. Ya betul tuh. Ya, tak kenal maka tak sayang. Jadi saya sudah kurang lebih 7 tahun tidak pulang kampung. Jadi saya di Makassar, dan saya bersyukur bahwa ada banyak sekali jemaat yang masih saya lihat setia. Gitu. Puji nama Tuhan, beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saya bersyukur bahwa saya ada di tempat ini. Itu bukan karena kekuatan saya, bukan karena kuat gagah saya, tapi saya tahu itu semua karena kasih kemurahan Tuhan dalam hidup saya. Saya datang ke sini dari hari Senin karena kami ada pertemuan sinode di Lembang. Di situ saya langsung datang berkunjung, kangen dengan papa mama saya juga, gitu ya. Dan saya mau memberikan membagikan sesuatu firman Tuhan untuk menguatkan bersama-sama kita. Dan saya ini masih bukan junior, ini udah bukan senior saya. Jadi kalau terpatok usia saya jauh sekali. Saya masih perlu belajar dan belajar banget. Saya berdiri di sini aja tuh sebetulnya masih demam panggung. Gimana ya? Masih demam panggung sekali, tapi ya Tuhan yang beri kekuatan sama saya. Oke. Bisa dibuka slide-nya. Self awareness. Dari bahasanya aja saya mau bagi sesuatu tentang kesadaran diri. Seperti itu. Bapak Ibu Saudara, ada yang pernah dengar tentang Pearl Harbor? Ini pasti akan jalan pelan. Pearl Harbor ini adalah pelabuhan angkatan laut Amerika terbesar. Sejarah singkatnya aja ya, saya akan ceritakan. Sejarah singkatnya itu, mereka ini diserang dadakan. Mereka diserang dadakan itu pada pukul kurang lebih 7 pagi. Waktu yang masih orang tuh masih lelap tidur gitu loh ya.
Mungkin kalau sekarang di Jakarta itu memang udah harus siap-siap sekolah, sudah siap-siap kerja. Nah, mungkin kalau waktu di Amerika ya masih jam-jamnya, masih jam-jam istirahat lah, masih jam-jam masih tidur gitu, jam 7 pagi lewatan dikit. Nah, tiba-tiba oleh tentara Jepang mereka diserang dadakan. Nah, bagaimana kan? Bapak Ibu pernah gak sih lagi tidur nyenyak terus dibangunin, kita kaget ya. Jadi kita kaget, seperti pusing, seperti nggak tahu linglung mau ngapain, mau apa. Nah, seperti itulah kira-kira tentara Amerika saat itu. Jadi mereka diserang dadakan sama yang namanya tentara Jepang, benar-benar dibombardir semua yang namanya pelabuhan Angkatan Laut Amerika ini, dan kurang lebih tentara Amerika ini yang mati, yang meninggal itu 2.400 lebih, sekiranya seperti itu. Dan luka-luka ada 1.000 lebih lah, 1.000 orang lebih. Nah, tapi yang bikin bingung, tentara Jepang matinya cuma berapa? 60 orang aja. Sebanding nggak dengan yang tentara Amerika? Enggak kan? Lebih banyak kan yang tentara Amerika. Benar? Nggak sebanding. Kenapa bisa terjadi? Ada yang tahu? Jawabannya sederhana. Karena tidak jaga-jaga. Karena tidak berjaga-jaga. Udah nyaman, karena tahu nih dia di tempat yang nyaman, di tempat yang besar, di pelabuhan enak sekali. Udah deh, ini gak mungkin nih ada mau serangan dadakan tuh gak mungkin. Ini tuh udah besar sekali gitu. Udah nyaman banget. Tapi di tengah kenyamanan, itu di tengah kenyamanan, terima ini tentara Jepang ini untuk menyerang yang namanya tentara Amerika, sampai benar-benar mereka tuh gak bisa berbuat apa-apa. Nah, mereka gak berjaga-jaga, mereka gak waspada, sehingga tentara Jepang ini dengan mudahnya melakukan yang namanya serangan. Nah, apalagi kita memasuki tahun 2023, pastinya banyak hal-hal yang kita masih suka pikirin di tahun 2022 lalu. Oh ya, saya begini, masih mikirinnya dulu. Oh ya, saya begini, dulu tahun lalu saya begini, tahun 2002 saya ini, tahun 2002 saya begini, masih mikirnya dulu. Tapi gak sadar bahwa kita udah melangkah di tahun mana? 2023, yang udah gak sama lagi di tahun 2022. Yang kita udah yang baru lagi, semangat baru lagi. Ini seperti judul aja kan, semangat muda, semangat memberitakan Injil. Jadi biarpun yang usia-usia udah benar-benar udah lanjut usia, tapi kalau semangat yang muda untuk memberitakan Injil, Tuhan akan kasih kekuatan nggak? Pasti. Tidak mungkin tidak. Karena itu kekuatan langsung dari Tuhan. Nah, percayalah tuh, iblis tuh gak suka kita dipakai sama Tuhan. Dengan cara apapun tuh kayaknya gak suka banget tuh. Iblis tuh gak suka hidup kita bahagia. Iya, saya ada contekan yang banyak sekali. Jadi kurang lebih ya bisa ada 2-3 jam ya, Bapak Ibu duduk ya. Boleh. Gak apa-apa ya. Nah, jadi iblis tuh gak suka banget tuh hidup kita bahagia. Iblis tuh gak suka banget hidup kita diberkati Tuhan. Nah, masalahnya sekarang, pengetahuan kita itu gak akan mengubah kita. Ingat, saya kasih ini lagi ya. Pengetahuan kita itu tidak akan mengubah kita, tapi kesadaran kitalah yang mengubah kita. Saya ulangi sekali lagi. Pengetahuan kita tidak akan mengubah kita. Pengetahuan kita tahu banyak pengetahuan, itu tidak akan mengubah kita. Kesadaran kitalah yang mengubah kita. Contoh, menurut Bapak Ibu, saudara-saudari, orang yang merokok itu bisa kena penyakit serangan jantung nggak? Bisa kena penyakit hipertensi, bisa kena penyakit yang namanya batuk-batuk, bisa? Masih bisa, ya. Tapi kenapa mereka masih merokok? Mereka tahu loh, mereka tahu pengetahuannya. Oh iya, nanti kalau saya merokok, saya batuk-batuk, aduh saya bisa serangan jantung, aduh saya bisa sesak napas. Tahu gak? Tahu, pengetahuannya tahu. Gitu. Bahkan di bungkus rokoknya juga ada tertera di situ, ya. Biar gambarnya serem-serem juga tahu, pengetahuannya tahu. Tapi yang kurang apa? Kesadaran. Tahu, tapi nggak sadar kalau itu bahaya buat dirinya.
Nah, jadi kalau tiba-tiba itu orang berhenti merokok, nah berarti itu tandanya dia sudah sadar. Bapak, Ibu, umurnya udah 3 hari lagi nanti ya, cepat berhenti merokok. Berhenti gak? Berhenti. Jadi gak usah disuruh lagi, udah pasti berhenti. Gak perlu, aduh pengetahuannya gak usah lah, udah berhenti deh supaya gak mati dia nanti gitu. Udah pasti begitu. Nah, apalagi kalau ibu nih, bapak, ibu, saudara-saudara ini gak stop berhenti nih, nanti penyakitnya, kankernya ini bisa makin ganas. Kanker bukan hanya kantong kering, tapi kanker penyakit juga bisa lebih ganas. Benar gak? Benar. Tapi gara-gara tahu itu akan terjadi, bisa langsung berhenti gak? Bisa, karena sadar. Nah, kita mau baca sama-sama di Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Sadar hidup kita dekat dengan Tuhan atau jauh dari Tuhan. Saat-saat ini masuk 2023, hidup kita ini jauh dari Tuhan atau dekat sama Tuhan. Cuma saudara, cuma bapak ibu yang bisa jawab. Itu hubungan bapak ibu saudara-saudari sama Tuhan. Mungkin bapak gembala, ibu gembala tahu oh ini dia dekat dengan Tuhan, tapi kan kita nggak tahu dalam hatinya bagaimana. Cuma yang tahu cuma diri sendiri dan Tuhan yang tahu. Dan tapi biasanya kelihatan dari buah-buahnya. Jadi bilangnya, oh ya saya ini suka rajin berdoa, saya suka rajin baca Alkitab. Mau dia ngomong tinggi, itu akan kelihatan dari buah-buahnya. Buah-buahnya benar gak? Dia jadi berkat. Dari perkataannya, lakunya, perbuatannya yang simpel, sederhana. Jadi itu yang akan terlihat. Nah, karena tuh kita tuh sadar atau enggaknya kita dekat sama Tuhan, karena ada orang tahu hidupnya nggak jadi berkat, dia tahu hidupnya nggak jadi berkat, dia tahu hidupnya ini sumber masalah, dia tahu, tapi dia terusin aja hidupnya nggak jadi berkat. Ngerti gak? Jadi dia tahu nih saya sumber masalah, saya ini orang bermasalah, tapi dia terusin aja hidupnya, berubah gak? Dia tahu dia ini sumber masalah, pokoknya kalau ada dia semua pokoknya kacau deh. Dia tahu nih hidupnya tahu. Tapi yang dia nggak tahu, dia tuh nggak sadar bahwa hidupnya bermasalah. Jadi bukan pengetahuannya dia tahu bahwa dia salah, bukan dia tahu di pengetahuannya saya bermasalah. Tapi yang kurang dari dia adalah kesadaran dirinya, gitu. Jadi dia tahu kenapa dia malas ibadah, dia tahu kenapa dia malas melayani, dia tahu, tapi yang dia nggak tahu adalah dia nggak sadar. Itu aja, dia nggak sadar sama dirinya sendiri. Nah, kita mau angkat tangan semuanya, ya. Saya mau ajak sedikit ini apa namanya jari begini ya. Terus kita apa namanya putar, stop. Belum. Terus putar, stop. Nah, jadi ikutin instruksi saya ya. Putar, stop. Putar, stop. Ayo sama-sama kita taruh di dagu. Dagu saya bilang. Aduh. Sadar dong apa ini? Saya bilang di dagu. Dagu di mana? Ini dahi. Jadi ikutin saya dong. Ya. Jadi kesini sadar apa enggak? Jadi harus benar-benar kita konsentrasi, kita benar-benar harus buka hati kita. Kalau kayak begini kan enak, saya dikit ya. Nah, seperti firman Tuhan bilang, jangan seperti orang bebal. Orang bebal seperti apa sih contohnya? Tadi, jangan namanya ini malas ibadah tuh jangan, gitu loh. Malas ibadah itu kan melatih diri kita untuk ibadah. Dia tahu nih, dia udah tahu nggak malas ibadah, gitu. Nanti juga datangnya itu
gitu. Ya, tapi dia tahu nih, yang penting kan datang, yang penting hadir, absen aja. Tuhan, saya absen hari ini, saya udah ibadah tuh. Terus jangan lupa waktu. Dan nih kalau mau kumpul sama teman-teman boleh, tapi jangan lupa waktu ya. Minimal pulang jam 9. Iya, udah tahu. Maksudnya dikasih tahu, nanti pulang tuh jam 9. Bener gak pulang jam 9? Enggak tuh. Bisa jam 10, bisa jam 11. Nah itu bebal gak? Dikasih tahu, dia tahu. Ini dia tahu loh, tahu. Gitu. Tapi dikasih tahu dia lebih tahu gitu. Nah, Pak, Ibu, saudara-saudari, jangan mabok, jangan merokok. Iya, udah tahu. Ya, udah tahu itu baik Tuhan kan, kita harus jaga kan. Iya, saya udah tahu. Tapi dia lakuin nggak? Lakuin. Itu sama aja dia bebal dan nggak sadar. Nah, itu kata firman Tuhan ya. Satu lagi, tahu nggak kalau begadang itu nggak baik buat kesehatan? Ya. Tapi ada nggak di sini yang masih begadang? Mas, karena saya angkat tangan, karena saya juga begadang. Ya, ada gak? Masih ada gitu. Nah kita tahu begadang itu gak baik buat kesehatan, tapi kita tetap lakuin aja begadang. Tidurnya bisa jam 12, bisa jam 1. Alasannya, tadi minum kopi soalnya jam 9. Alasan lagi, tadi siang udah tidur, jadi ini malamnya susah tidur. Alasan lagi, nih anak begini, ini alasannya banyak. Tapi sebetulnya kita tahu itu nggak baik buat kesehatan. Nah yang nggak baik buat kesehatan berarti kita nggak sadar. Harusnya kita bisa lebih sadar sama kesehatan sendiri. Nah, terus jadilah seperti orang arif. Nah arif itu seperti mana? Bijaksana. Mikir dulu sebelum bertindak. Jangan bertindak dulu sebelum berpikir. Nah, kalau saya ngomong begini kira-kira dia tersinggung atau enggak? Nah itu termasuk ciri-ciri orang yang arif atau bijaksana. Jadi bukan berarti membenarkan diri, saya mau orangnya belak-belakan, saya mau BTL, batak tembak langsung. Enggak begitu. Siapa dulu lawan bicaranya, kita harus tahu gitu loh. Ya, ini kayak suami saya ini orang Batak Karo ya. Itu kalau ngomong BTL banget sama saya. Tapi sudah banyak berubah karena apa? Saya yang banyak masukan, Pak. Kalau ngomong sama mama, istri harus tahu, bukan ngomongnya sama siapa gitu loh. Kalau ngomong harus tahu bagaimana caranya. Kan bisa ngomong seperti itu toh, gitu. Ya toh, ya saya udah ikut Makassar, jadi ada tokohnya gitu. Nah, terus cara bersikap begini kira-kira kita melukai hati Tuhan enggak? Nah, contohnya kayak begitu. Kira-kira kita melukai hati Tuhan nggak? Kalau saya datang ibadah, kalau saya nggak setia, kalau saya ini, kalau saya, itu tuh bisa mikir. Nah itu namanya sadar. Nah, jadi pergunakanlah waktu yang ada. Nah, saya nggak nakut-nakutin Bapak Ibu ya, tapi kita nggak ada yang tahu ya umur kita dipanggil Tuhan kapan. Benar? Bahkan saya punya jemaat di sana yang udah tua sekalipun dipanggil Tuhan. Bahkan justru yang lebih muda dipanggil Tuhan. Jadi kita nggak tahu. Dan saya juga nggak kebayang bahwa tahun lalu mertua perempuan saya meninggal. Jadi saya, suami sama anak saya yang kecil Esra harus pergi ke Medan. Sekalian saya juga belum lihat Medan, jadi saya pulang ke sana. Saya nggak nyangka saya bisa kehilangan mertua perempuan saya. Padahal tuh udah janji, nanti pokoknya harus datang ke Makassar, udah tinggal aja di Makassar. Tapi Tuhan udah berkata lain, gitu loh. Jadi Tuhan udah buat senang diri, Jadi udah senang, udah sama Bapak di surga, gitu loh. Jadi yang saya pikir gini loh, Tuhan, bukan yang terpenting itu gini. Apakah kita siap ketika Tuhan panggil? Jadi seperti itu. Jadi intinya tuh kita harus berjaga-jaga. Nah, karena hari-hari ini adalah jahat. Jangan seperti orang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Nanti ya, kalau zaman sekarang dengan firman Tuhan tapi nggak melakukan. Ya, kalau zaman sekarang tuh istilahnya udah terlalu tren banyak yang namanya khotbah
khotbah online. Buka di YouTube aja bisa milih mau pendeta mana, benar? Udah deh, nggak mau deh kalau pendeta yang menyinggung saya, nggak deh, saya mau khotbahnya yang berkat, mukjizat, damai sejahtera, sukacita, itu aja deh. Bisa kita pilih. Nah, tapi masalahnya orang Kristen masa kini, orang Kristen zaman sekarang, bukan masalahnya di mendengar. Kalau mendengar semua dengar firman tuh udah bisa lebih jago dari saya. Saya ini belum ada apa-apanya. Tapi masalah orang Kristen sekarang adalah di melakukannya. Dilakukan atau tidak. Jadi jangan cuma didengar, tapi dilakukan. Nah, itu masalahnya. Iya, saya tahu saya nggak boleh malas ibadah. Saya tahu, tapi dia tetap nggak datang. Tapi dia tetap telat. Kan nggak ngelakuin juga. Nah, masalahnya didengar tahu nih, tapi dilakukannya iya atau enggak. Nah, seperti itu. Jadi kita sama-sama, saya berdoa di 2023 ini kita sama-sama menjadi orang Kristen yang bukan hanya mendengar, tapi melakukan. Amin. Amin. Jadi kita bangun hidup kita kokoh di atas batu karang supaya kita tetap kuat teguh. Next. Nah, saya mau bawa lagi kesadaran apa yang harus kita miliki di tahun ini. Seterusnya, yang pertama adalah mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Itu pasti. Selama ini kasih Tuhan sama kita bagaimana sih? Ingat, kita buat dosa, kita buat kesalahan, kasih Tuhan tidak pernah berubah sama kita. Amin. Kita nggak pernah berubah. Tuhan, jangan biarin saya sendiri. Tuhan sayangmu sama saya. Tuhan, kasih Tuhan jangan pergi. Gak usah perlu dibilang, Tuhan tuh pasti tetap mengasihi kita. Masalahnya yang ninggalin siapa? Masalahnya yang kalau udah diberkati yang lupa siapa? Bukan Tuhan dong. Pasti ditanya yang lupa. Oh ya deh, pura-pura dah udah lupa Tuhan. Ya deh, nanti deh janjinya begini Tuhan. Udah lupa sama janjinya, lupa sama komitmennya. Itu yang kita lakukan tuh seperti itu. Jadi apakah kita sungguh-sungguh gak mengasihi Tuhan? Kita sungguh-sungguh gak melayani Tuhan? Seperti di Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi semuanya kita belajar untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi, kekuatan. Ada empat. Ingat, Tuhan gak akan pernah bilang bahwa dia gak mengasihi kita. Enggak. Bagaimanapun kita, hidup kita, Tuhan tuh tetap mengasihi kita. Tuhan tetap sayang sama kita. Nah, oke? Misalnya contoh, Bapak Ibu di sini sudah hampir seharian bekerja. Dari pagi bangun sampai sore atau enggak pulang malam ya. Kalau di Jakarta sih berangkat pagi pulang malam bisa benar-benar malam ya, karena mungkin aktivitas di Jakarta tuh terlalu penuh terus macet ya. Kalau di Makassar tuh nggak ada kenal macet. Makanya saya shock kalau kesini cuma dari Kelapa Gading sama Mall Arta Gading saya bisa melalui 1,5 jam. Saya udah pusing banget di dalam mobil karena 7 tahun saya nggak pernah rasain lagi namanya macet. Jadi baru di tahun ini saya ngerasain lagi gitu. Jadi saya pikir Tuhan, hal kayak begini aja, kita kerja pagi, pulang malam, apakah kita tetap ada hubungan pribadi sama Tuhan? Ingat, hubungan pribadi sama Tuhan bukan berarti yang sibuk-sibuk. Oh iya, kita harus sediain waktu sama Tuhan, boleh, itu nggak salah. Kita harus sediain waktu 1 jam, 2 jam buat Tuhan, boleh, itu tidak salah. Ya, tidak salah. Tapi kalau dalam keseharian engkau sibuk, kita sibuk, apa yang harus dilakukan? Belajar dari kita untuk atur waktu yang terbaik buat Tuhan. Secapek apapun kita harus atur waktu kita sama Tuhan. Jadi contoh, saya waktu saya menikah kan suka ada apa sih namanya, sungkeman ya sama orang tua gitu loh. Jadi apa saya ngomong sama saya, Papa nggak bisa kasih hadiah kamu apa-apa, Papa nggak bisa kasih kamu harta, Papa cuma bisa kasih kamu warisan iman. Jadi sampai sekarang itu yang saya lakukan, sampai saya lakukan ke anak-anak saya. Itu
itu adalah harta yang tidak ternilai, harta yang tidak bisa terbayar apapun. Ketika kita melakukan firman Tuhan, yang bisa tahu hidup kita siapa? Yesus. Yang bisa tahu hidup kita sampai mana? Itu Yesus. Tapi ketika kita benar-benar di dalam Tuhan, Tuhan yang akan pelihara kita sampai kita tua nanti. Benar? Amin. Jadi jangan pernah takut, Tuhan, saya nggak punya harta banyak, saya mau bahagia ini, saya mau bahagia itu, Tuhan, ini anak saya banyak, anak saya, Tuhan kita tuh nggak ngerti, mau anak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau memang Tuhan udah yang suruh, kalau Tuhan memberkati, ya Tuhan pasti memelihara sampai keturunan anak-anak kita cucu nanti. Amin. Jadi jangan pernah takut. Itu warisan firman yang tidak pernah lekang oleh waktu. Ya, itu yang saya dapati. Dan secapek apapun, kita harus kasih waktu kita sama Tuhan. Secapek apapun, Tuhan saya nggak sempat ya Tuhan. Saya ini mesti kerja, mesti ini. Dalam kalian jalan, ibu bapak jalan ke dalam tempat kerja, bangun hubungan sama Tuhan dari hati, nyanyi, berhaming gitu. Bapak kau semua, tapi dengan apapun, cara apapun tuh kita bisa lakukan supaya kita tetap dekat sama Tuhan. Jadi sebetulnya gak masalah nih kalau memang hari Minggu kurang lebih kita di gereja tuh 2 jam, ya 2 jam, 2,5 jam. Nah iblis sih senang nih, oh gak apa-apa ibadah, ya gak apa-apa dengan firman. Nanti ya waktunya saya dari hari Senin sampai hari Sabtu itu. Nah bagaimana kalau kita dari hari Minggu memang kita datang, kita dengerin firman 2 jam, tapi dari hari Senin sampai hari Sabtu hubungan kita gak baik sama Tuhan. Jadi kalau kita minta Tuhan berkati saya, bagaimana dong mau diberkati? Kamu untuk lakukan hal kecil aja, untuk tetap taat sama Tuhan, untuk lakukan perintah Tuhan, kamu melakukan untuk bersyukur sama aku. Ya, ini Tuhan yang bilang, betul. Ini firman yang bilang. Jadi hati-hati dan berjaga, harus berjaga-jaga. Jadi yang kedua adalah Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Nah, kalau tadi saya bicara tentang hubungan pribadi kita sama Tuhan. Dan saya bersyukur, saya apresiasi sekali buat Jemaat Immanuel yang dalam setahun ini tidak ada absen ibadah. Kalau ada, coba tolong angkat tangan. Dalam waktu 2022 lalu, adakah? Bapak ada? Tidak pernah absen Pak. Puji Tuhan, haleluya. Ya, kecuali sakit ya. Kalau sakit itu nggak termasuk hitungan. Tapi kalau memang benar-benar rajin setia, Tuhan yang akan pelihara. Amin. Tuhan yang tahu loh. Tuhan yang tahu hatinya. Tuhan yang tahu apapun pergumulannya, Tuhan yang akan tahu, gitu ya. Jadi yang pertama adalah melayani Tuhan itu untuk dilihat Tuhan atau untuk dilihat manusia. Kalau kita mencari perkenanan manusia, firman Tuhan bilang, engkau bukan hambaku, kata Tuhan. Yang kau jadi hamba manusia. Gitu loh, karena kan nyari perkenannya sama siapa? Sama manusia. Nah kita ini hamba Tuhan, gak ada sangkut pautnya dengan yang namanya nih saya nih, saya pendeta nih. Oh iya, itu kan udah pendeta, jadi memang harus dong, maksudnya melayani Tuhan, udah harus dong, maksudnya ibadah sudah harus dong. Terus kalau kita ya kita bukan pendeta, kita kan bukan hamba Tuhan loh. Jadi siapa? Kalau misalkan saya hamba Tuhan, terus bapak ibu siapa dong? Kita semua ini hamba Tuhan, tapi apa yang beda? Seragamnya, ya, seragamnya. Misalnya yang bekerja, ya seragamnya di bekerja apa? Tapi tetap itu disebut dengan hamba Tuhan. Yang bekerja, misalkan di tempat di kantor, ya berarti dia jadi berkatnya di kantor. Seragamnya lagi guru, ya berarti dia jadi berkatnya di tempat sekolah, seperti itu. Tapi kita ini semua disebut dengan hamba Tuhan.
jadi berkat buat orang lain gitu. Nah, ada gak sih kira-kira orang yang bekerja nggak sungguh-sungguh, datang terlambat, banyak absennya, izin kebanyakan, kira-kira bisa dipecat nggak? Bisa banget. Apalagi hampir sebagian besar, kadang-kadang ya, kalau perusahaan kadang tuh suka, kalau di Makassar ya, susah banget terima orang juga, karena suka banyak izinnya. Ada izin ini, Pak, nanti minggu depan saya ada pernikahan, saya mesti bawa ini, Pak, apalagi minggu depan ini nih, karena suka nggak diterima karena banyak izinnya. Nah, kita harus jadi berkat. Bagaimana kita membawa hidup kita? Gak semua dong, maksudnya dengan apa ya? Dengan oh ini karena saya anak Tuhan, ya saya mau jadi berkat. Nah, kalau jadi berkat ya jangan datang terlambat, sungguh-sungguh, jangan banyak aslinya, seperti itu. Itu yang pertama adalah ketika kita mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan, kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh, bukan dilihat oleh manusia, tapi dilihat oleh Tuhan. Ingat, saya nggak lihat, Bapak Gembala, Ibu nggak lihat, tapi yang lihat Tuhan, dan itu terlihat dari buah-buahnya. Nah, sekarang yang kedua adalah dalam hal mengasihi sesama, ya, oke, dalam hal mengasihi sesama. Kena kelapa diparut, habis diperas, intisarinya keluar jadi yang namanya santan, ya kan? Sama seperti yang namanya Alkitab, firman Tuhan. Kalau diperas terus dari Kejadian sampai waktu, intinya cuma dua, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jadi bohong kalau dia bilang dia mengasihi Tuhan tapi benci sama sesamanya. Jadi bohong berat. Jadi dia bilang, itu kelihatan dari hidupnya. Jadi ya saya mengasihi Tuhan, gereja angkat tinggi-tinggi, loncat sana loncat sini memuji Tuhan, tapi dia benci sebelahnya, dia benci orang depannya, dia benci. Apakah benar ini ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan? Enggak, kelihatan dari buah-buahnya. Kenapa tertawa? Nah, jadi itu terlihat sekali. Nah, tanda kita mengasihi Tuhan adalah melakukan perintah Tuhan, ya. Jadi bukan hanya datang ke gereja, bukan hanya melayani Tuhan, bukan hanya datang hanya karena ada pelayanan musik, pelayanan tamborin, asyir, bukan hanya itu, karena kita mengasihi Tuhan. Memang itu salah satu ciri-cirinya juga karena kita mengasihi Tuhan. Tapi yang benar adalah tanda kita mengasihi Tuhan cuma dua. Kita benar-benar mengasihi Tuhan dan kita mengasihi sesama. Seperti itu. Lanjut ya, saya lanjut. Nah, orang yang rajin melayani atau datang ke gereja belum tentu taat untuk melakukan perintah Tuhan. Benar gak? Rajin nih datang ke gereja, rajin. Mau dari hari Senin sampai Rabu ada kegiatan komsel apapun, datang. Tapi benar gak hidupnya ini taat melakukan perintah Tuhan gak? Belum tentu. Kita membaca di Markus 11 ayat 26. Ada slide-nya gak? Bisa Markus 12 ayat 31. Itu ada, Markus 12 ayat 31. Dan hukum yang kedua ialah kasih sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada hukum kedua ini. Markus 11 ayat 26. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahan. Jadi benar, yang hukum pertama adalah mengasihi Allah. Hukum yang kedua, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Nah, kita rajin melayani tapi kita nggak mengasihi sesama, itu sama aja kita nggak taat sama Tuhan. Standar kita mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Jadi saya pernah punya masalah sama suami saya, konflik sama suami saya. Waktu itu saya lupa konflik apa, dan pada sore harinya saya harus BPN pasangan muda, bimbingan pranikah pasangan muda. Di dalam BPN itu saya diam 1000 bahasa sama suami saya ngomong, karena saya kesel, gitu loh. Saya kesel, saya ngomong apa-apa. Karena kalau nanti saya ngomong, saya pun juga nggak jadi berkat omongan saya, gitu loh. Apa yang keluar, ya saya nggak ngelakuin juga, tapi saya tetap ikutin. Saya diam aja. Itu bahasan saat itu, topik bahasanya saat itu benar-benar kena di antara kami berdua, benar-benar kena.
Saya lupa waktu itu masalahnya apa, udah lama. Terus saya tegur suami saya bilang, terus suami saya nggak terima, ya begitulah, gitu nggak terima, terus dia diam gitu. Diamnya baru hari itu, karena pagi saya ngomong, habis itu nggak ngomong nih, sampai nanti sorenya ada BPM. Udah, jadi saya masih diam aja. Karena kan kami udah sepakat nih, sebelum tidur pokoknya udah harus beres aja. Jadi saya udah ngitung waktu aja. Terus dari gitu, pas habis kami BPM, saya di kamar, saya setrika baju, gitu loh. Biasa kan, mau ibu-ibu mungkin kenapa kok suami gak datengin, kenapa sih suami gak datengin, biasa kayak begitu ya. Tapi tiba-tiba datang ke kamar, saya sorry, minta maaf, Ma, aku minta maaf ya, gitu ya. Dia tahu gak kenapa aku minta maaf? Kenapa? Sadar ya? Gitu kan ya? Enggak, gitu. Karena kalau papa melukai mama, itu sama aja papa melukai diri sendiri. Jadi kalau kita melukai sesama kita, itu sama aja engkau melukai diri sendiri. Gitu. Kalau kita ini membenci sesama kita, sama aja benci diri sendiri. Seperti itu, simple aja. Nah, kita nggak bisa mengasihi kalau kita hidup dalam kepahitan seperti ini. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahan. Ini firman Tuhan ya. Jadi kalau hidup kita dalam kepahitan, hidup kita nggak mengampuni, ya Tuhan tidak ampuni. Itu sesuai dengan firman Tuhan. Begitu, bukan saya ngomong. Jadi mengampuni itu perintah, bukan pilihan. Ya saya mau mengampuni, ya pilihan saya antara saya mau mengampuni atau enggak, itu perintah Tuhan. Dan kamu harus mengampuni, itu perintah Tuhan. Salah satu aja ini nggak dilakukan, ya kamu udah nggak taat. Nah, seperti itu. Jadi kita harus belajar yang namanya melepaskan pengampunan. Kenapa? Karena untung di saya, untung di kita. Contoh, saya kesel ya lihat Koni nih di depan saya nih. Saya kesel banget lihat Koni. Kenapa sih orang? Kenapa sih? Saya kesel banget kalau ngelihat dia. Pokoknya nggak tahu kenapa bawaannya kayak kesel banget ya gitu. Yang gak untung siapa? Saya kan, hati saya yang gak benar. Oh ini mah enak-enak aja dia, makan-makan aja, pergi-pergi aja, pokoknya nyanyi-nyanyi aja. Tapi hati saya gak benar nih, saya udah kesel gini. Tapi ketika saya mau mengampuni Koni, ketika saya mau mengampuni Koni, yang untung siapa? Saya bebas dari namanya kepahitan, saya bebas dari namanya akar pahit, saya bebas dari namanya rasa dendam. Itu yang saya lakukan, saya bebas. Koni pun juga bebas, dia pun gak tahu apa-apa, saya gak tahu apa-apa, gitu loh. Dia mah enak-enak aja, tapi saya yang menderita. Nah, itu adalah orang-orang yang kalau kepahitan tapi gak mengampuni, ya itu menggerogoti diri sendiri. Nah, seperti itu. Makanya terkadang suka muncul yang namanya penyakit. Oh, tolong doakan saya, penyakit saya ini gak sembuh-sembuh. Tapi kalau dicari-cari, gak ada penyakitnya apa. Nah, kalau diulik-ulik lagi, ya saya lagi terbaik nih Om. Saya udah gak ngomong ini sama ini. Saya kesel banget, padahal baru bulan lalu Om. Tapi kenapa saya sakit gak sembuh-sembuh? Nah, itu dari hati kita yang gak baik. Seperti itu. Nah, jangan bawa yang namanya sampah itu dalam hati kita. Maaf Bapak Ibu, saya bilang terkadang kita pun masih bawa sampah-sampah itu. Apa sih sampah-sampah itu? Iri hati, kecewa, dendam. Seperti itu. Saya berdoa gak dijawab-jawab Tuhan sekalipun, itu bisa termasuk kita kecewa sama Tuhan. Ya enggak? Kita bawa sampah itu. Nah, kalaupun memang mau bawa sampah itu, bereskan di hadapan Tuhan. Jangan dibawa terus. Kalau dibawa terus, kamu juga melukai diri sendiri. Ngelihat orang lain yang bahagia, kamu jadi gak ikut bahagia, padahal kamu yang sakit. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita kalau saat ini memang ada dendam, akar pahit, belajar untuk mengampuni, karena itu adalah perintah Tuhan. Bisa dibikin lagi. Nah, bagaimana kita bisa bilang mengasihi tapi kita kecewa dari hati, kepahitan dengan sesama? Oke, sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu semuanya tutup matanya. Percaya
sama saya, percaya. Ini bukan yang kayak tadi tuh. Tutup matanya, nih saya mau lihat. Tutup dulu matanya. Jawab dengan jujur ya. Tutup mata, belum tutup matanya, saya masih lihat tahu. Tutup matanya, tutup. Jawab dengan cepat di dalam pikiran kita, di dalam hati saudara. Jawab dengan cepat. Sebutkan 3 orang yang engkau kasihi di dunia. Sebutkan 3 orang yang engkau kasihi di dunia. 1, 2, 3. Buka mata semua. Nah, saya tanya ya. Adakah di sini Bapak Ibu Saudara-saudari yang jawab mengasihi diri sendiri? Cuma 1 orang, cuma 2 orang, cuma 3 orang. Ada lagi? Nah, terkadang gak salah ya, gak salah. Kita mengasihi orang lain, kita gak salah. Tapi terkadang kita lupa kita mengasihi diri sendiri. Yang ketiga adalah mengasihi diri sendiri. Dan hukum yang kedua adalah kasihan sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jadi bagaimana kalau kita nggak mengasihi diri sendiri, kita bisa mengasihi orang lain juga. Nah, terkadang kita perlu bahagia. Ibu-ibu, engkau perlu bahagia. Bapak-bapak, engkau perlu bahagia. Anak muda, engkau perlu bahagia. Layak banget buat bahagiain diri sendiri. Bener gak? Nih ibu-ibu apalagi udah capek di rumah seharian pokoknya gini ya. Ibu bekerja dengan ibu di rumah yang kerjanya juga urus anak, atau nggak sambil jaga warung, atau nggak sambil kegiatan lain. Itu capek loh. Apalagi saya nih ya, mengurus 4 anak sendiri. 4 anak sendiri buat saya tuh kayak capek sekali. Tapi saya layak gak buat bahagia? Saya layak buat bahagia. Bapak-bapak, ya, bapak-bapak pun juga layak bahagia. Udah capek seharian kerja dari pagi sampai malam, bahkan semua gajinya dikasih sama istri, ya. Itu kayaknya tuh mesti berkorban ya, kayak begitu. Dikasih semua sama istri, gitu. Tapi layak gak buat bahagia? Layak bapak-bapak. Anak muda juga, misalnya sekolah, kerja, kuliah, udah capek sekali nih. Tapi layak gak buat bahagia? Bahagiain diri sendiri, layak. Karena apa? Kalau kita juga nggak bahagiain diri sendiri, kita nggak mengasihi diri sendiri, susah loh kita melakukannya untuk mengasihi sesama. Dari diri sendiri aja kamu susah, gimana kamu mengasihi saya? Nah, masih gitu. Jadi belajar untuk mengasihi diri sendiri, kasih reward buat diri sendiri, kasih penghargaan buat diri sendiri bahwa kamu tuh layak, bahwa kita tuh layak untuk bahagia. Nah, jadi ambil keputusan, kebahagiaanmu tidak ditentukan oleh orang lain. Kebahagiaanmu tidak ditentukan oleh situasi atau keadaan. Yang bisa menentukan kebahagiaan itu adalah kita sendiri. Ya. Jadi biar sekeliling kita ngomongin, sekeliling kita nyinyirin kita tahu kita bahagia. Kita bukan hidup apa kata dasar orang lain. Kita bahagia, kita yang menentukan, dan apa kata Tuhan. Jadi kalau Tuhan bilang apa dan diri kita juga bilang apa, ya itu dilakukan, bukan kata apa orang lain. Nah, saya cerita dikit ya, intermezzo. Saya termasuk di Makassar ini ibu gembala yang gak banyak gaya, gitu. Gak banyak gaya begini. Mama saya kan cantik ya, suka dandan, pokoknya ini banget deh, beda banget deh dari saya. Saya tuh sukanya tuh pakai celana. Tadi aja disuruh, ayo sini pakai, suruh pakai rok. Iya. Tapi saya belajar dari mama saya. Nah, di Makassar ada beberapa jemaat bilang, Bugam, ayo sini Bugam. Mereka langsung ngajakin, ayo Bugam sini, kita warnain rambut. Itu berkah buat saya. Bugam sini yuk, yang lagi tenar, pasang bulu mata Bugam. Nah, terus Bugam pakai lagi nih, kutek-kutek kan Bugam. Ayo, saya nggak bayar sendiri. Saya diberkati sama mereka. Iya Bugam, nih katanya nih beberapa orang nih Bugam tuh harus tampil cantik. Jadi istilahnya gini ya, saya harus berubah
dengan apa kata mereka gitu loh. Oh jadi harus gitu, enggak sih, betul-betul gak diapa-apain juga cantik, ya udah puji Tuhan, tapi ini berkat buat saya. Tapi bukan itu yang jadi masalahnya, adalah seperti ini, kita nggak bisa dengerin omongan orang mau ngomong apa kita harus lakuin, enggak. Jadi kita bisa bahagia dengan apa yang kita lakukan, dengan apa kata Tuhan. Betul? Jadi seperti itu. Jadi stop jadi korban. Saya ini adalah orang yang terlalu sakit hati. Kita harus bergerak. Kita layak buat yang namanya bahagia. Benar? Coba klik lagi, masih ada. Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilan kekuatanmu. Ini udah jelas sangat ya. Jadi kalau kita patah semangat, kita udah pasti yang namanya apa ya? Kita kalau udah menyerah, kita pasti ngomong dari mulut tuh, saya nggak bisa gitu, saya nggak bisa. Dan kita tuh berasa tuh kayak kecil gitu. Tapi kalau kita belajar, Tuhan saya mampu karena Engkau, pasti Tuhan akan mampukan lagi. Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang paling maju, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi sekarang pokoknya ngomongnya adalah kita tuh tetap bisa bahagia, kita tuh tetap bisa layak, kita tuh bisa tetap bergembira di dalam Tuhan. Jadi apapun yang terjadi, ingatlah 3 poin ini. Dalam hal yang pertama adalah yang tadi saya bilang, dalam hal mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Yang kedua adalah dalam hal mengasihi sesama, dan yang ketiga adalah dalam hal mengasihi diri sendiri. Ini adalah 3 poin yang benar-benar kita harus belajar untuk melakukannya. Melakukan buat Tuhan, melakukan buat diri sendiri, melakukan juga buat sesama. Puji Tuhan. Firman Tuhan sudah selesai sampai sini. Saya mau undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Saya undang pemain musik dan singer, boleh bantu saya kita menyanyikan 1 buah pujian. Selidiki aku, lihat hatiku. Terima kasih Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku. Kamu sungguh siapa aku, sungguh mengasihimu. Yesus yang Maha Tahu, mengerti lagi.
Dan biarlah Tuhan kebenaran firman-Mu berhenti sampai sini, tapi biarlah Engkau yang terus melawat setiap hati kami di tempat ini Tuhan. Engkau terus memulihkan hati kami Tuhan dari hari ke hari Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan apa yang disampaikan Tuhan kami mau lakukan Tuhan, karena itu yang Tuhan mau untuk kami lakukan Bapa. Ini adalah menjadi ucapan syukur kami Tuhan saat pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita nyanyikan satu pujian, kita akan akhiri ibadat kita pada siang hari ini. Kita nyanyikan satu pujian. Untuk kami sebagai umat-umat-Mu mengikuti firman Allah. Firman itu lebih daripada emas dan perak. Firman itu membawa kehidupan yang kekal. Firman itu menjanjikan kami untuk hidup damai sejahtera di dunia ini. Itu sebabnya hal-hal yang bertentangan dengan firman Allah yang masih ada dalam pikiran kami, kata-kata kami, perbuatan kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan rohanian kami, supaya kami boleh menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang dimanapun kami berada. Di sekolah, di tempat pekerjaan, di tempat bisnis, di tempat perdagangan, di dalam keluarga, di perjalanan, di mana saja kami berada, kami akan menjadi terang dan garam Kristus di situ. Ini doa hamba-Mu buat sidang umat, dan Tuhan percayakan hamba melayani di Jemaat Immanuel Sukabumi. Terima kasih, berkati warga persembahan yang telah mereka berikan. Jika ada di antara mereka yang datang memberikan milik-Mu, Tuhan buka tingkap langit surga dan curahkan berkat. Dalam nama Yesus, mereka akan melihat mujizat dan pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Ketika mereka sadar, bukan hanya sekedar tahu, dan mereka sadar bahwa itu adalah perintah Tuhan, itu kehendak Tuhan, itu maunya Tuhan, itu menyenangkan Tuhan. Biarlah umat-umat-Mu akan praktekkan itu. Meskipun secara logika, secara pengetahuan bertolak belakang, tidak logis, tapi firman Allah itu di atas otak manusia. Firman Allah di atas segala-galanya. Dia mampu menciptakan yang tidak ada. Dia dapat melakukan yang tidak bisa dilakukan oleh komputer, oleh alat teknologi yang modern sekalipun. Tidak mampu menyaingi kuasa daripada Roh Kudus itu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Urapan baru Roh Kudus senantiasa menyertai dia. Tuhan selalu akan memberikan hikmat untuk dia dapat membagikan firman-Mu bagi sidang jemaat yang ada di gereja di Makassar. Inilah doa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih umat-umat-Mu yang mungkin ada berulang tahun pada minggu yang lalu.
Tuhan berkati mereka, tolong mereka supaya hidup yang Tuhan berikan mereka boleh abdikan, mereka boleh berikan untuk hormat kemuliaan nama daripada Tuhan. Karena hidup ini Tuhan yang punya, kami hanya meminjam sejenak di dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Sorga. Lindungi Jakarta daripada sakit penyakit atau wabah, lindungi Jakarta dari teroris, lindungi Jakarta dari pengedaran narkotika. Tolong Tuhan, kami ada di kota ini, kami mohon juga Tuhan tolong supaya Jakarta Utara, kalau ada hujan yang turun, kami berdoa kepada Tuhan, geser, pindahkan curah hujan itu ke Laut Jawa. Tuhan tolong supaya Jakarta Utara kami juga tidak akan mengalami kebanjiran seperti tahun-tahun yang sudah. Inilah permohonan kami Tuhan, tolong kami. Kami memang berada di bawah permukaan laut, tetapi kuasa Tuhan dapat menolong kami sehingga daerah ini tidak kebanjiran seperti waktu-waktu yang lalu. Ini doa kami untuk Jakarta Utara, juga untuk seluruh DKI Jakarta. Berpujilah namamu kekal selama-lamanya. Ini doa dan permohonan kami. Sepanjang minggu yang berjalan ini tutup bungkus, kami semua umat-umatmu dengan kuasa darahmu, jauhkan dari mara bahaya, sakit penyakit, bala sampah atau wabah. Kiranya hidup kami boleh menyenangkan Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan kekal selama-lamanya. Ini doa, ini permohonan kami. Dan saat ini, kekasih-kekasihku, pulanglah dengan damai sejahtera. Kiranya berkat Allah Bapa yang ada dalam saya, kasih sayang dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus tinggal menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya.